Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk STB televisi digital yang beredar di pasaran saat sekarang ini yang memiliki fitur HEVC H265 sangat sulit untuk menemukannya. Hanya satu saja yang kita dapatkan, yaitu Matrix Apple DVB-2 IP. Akan tetapi itu harganya sangat mahal sekali di saat sekarang ini. Namun akhirnya kita mendapatkan pilihan STB televisi digital yang memiliki fitur HEVC H265 dengan harga yang sangat terjangkau sekali di bawah 180.000, yaitu Pantesat HD99. Namun untuk Pantesat ini juga terdapat model yang lainnya. Jika teman-teman menginginkan model yang besar atau yang bongsor juga tersedia, atau yang modelnya seperti Android Box juga tersedia. Jadi pilihan disesuaikan saja dengan budget yang dimiliki. Akan tetapi terkait dengan fiturnya kurang lebih adalah hampir sama saja, sama-sama mendukung untuk fitur HEVC H265 tersebut. Untuk Pantesat HD99 ini jika kita perhatikan pada boxnya, tidak terdapat tulisan BERSNI ataupun sudah memiliki fitur EWS. Namun apalah artinya BERSNI ya? Ya, rata-rata sih untuk STB televisi digital BERSNI maupun yang tidak adalah sama saja. Yang kita review ini merupakan line up yang terbarunya, yaitu New Generation DVB-T2. Fitur yang dimiliki selain mendukung HEVC H265, juga dapat digunakan untuk memutar YouTube, IPTV, kemudian juga terdapat fitur Wi-Fi. Resolusinya adalah 1080p Full HD, dapat merekam tayangan. Ada juga Megogo, dan pastinya ini adalah merupakan DVB-T2 untuk televisi digital. Nah, ini ada tulisan Rusianya, akan tetapi di bagian sebelah sini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris terkait dengan ya spesifikasi kali ya dan fitur-fitur lain yang terdapat pada STB ini. Baik, sekarang kita coba lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Seperti biasa kita mendapatkan user manual ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak terdapat kartu garansi. Kemudian kita mendapatkan remote control yang ukurannya sangat mungil sekali, hanya selebar telapak tangan saya saja. Untuk kelengkapan tombol, nah ini merupakan kelengkapan tombolnya. Teman-teman bisa lihat sendiri saja ya. Bahannya atau materialnya terbuat dari plastik, tombol-tombol terbuat dari karet. Dan tombol-tombolnya ini juga sangat nyaman pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Terkait dengan baterai yang digunakan, dia menggunakan 2 buah baterai AAA, namun tidak disediakan dalam paket penjualannya. Kabel RCA kita sudah mendapatkan untuk televisi tabung, namun untuk kabel HDMI-nya belum, jadi harus dibeli secara terpisah bagi pengguna televisi LED, LCD maupun yang sejenis. Kemudian kita juga mendapatkan double tip dan termasuk dengan bracketnya. Dikarenakan STB ini bisa kita taruh, misalnya kita gantung di dinding, itu sangat dimungkinkan sekali. Jadi cukup bagus ya. Kemudian ini merupakan STB dari Pantesat HD99 tersebut, jangan salah menyebutkannya ya. Karena ini untuk orang Sumbar, Pantesat ini bisa diplesetkan menjadi kata-kata yang lain. Ukurannya itu sangat minimalis sekali, sehingga tidak akan memakan tempat. Materialnya terbuat dari plastik, namun bisa saya pastikan, bisa saya confirm, untuk plastiknya ini merupakan plastik yang berkualitas baik, solid, bukan merupakan plastik yang ringkih. Nah, untuk pada bagian depannya atau bagian atasnya, terdapat ventilasi udara yang sangat besar sekali dan sangat banyak sekali, termasuk pada sisi bagian sebelah kanan, kemudian di posisi bagian sebelah kiri juga ada sangat banyak ya, bahkan pada posisi bagian belakang atau bagian bawahnya. Sehingga tuh walaupun ukuran boxnya ini kecil minimalis seperti ini, dikarenakan ventilasi udaranya sangat banyak dan bahkan di dalamnya itu juga terdapat heatsink, yang ini ya, untuk pelepasan panas atau sirkulasi udara menjadi lebih lancar, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya overheat. Dan ini merupakan front panelnya, tidak ada LED display, hanya ada LED indikator saja berupa warna merah dan hijau, menandakan menyala atau dalam kondisi standby, berupa angka tidak ada. Lalu di posisi bagian sebelah kiri terdapat tulisan Pantesat dan tipenya yaitu HD99. Kemudian pada posisi bagian sebelah kanannya ini selain ventilasi udara kita juga mendapatkan 1 buah USB port. Kemudian pada posisi bagian belakangnya. Nah, ini merupakan kelengkapan port yang kita dapatkan pada posisi bagian belakang, di mana di sini terdapat port untuk ke antena,
Kemudian ini adalah untuk ke televisi tabung ya. Nah, ini kabel RCA-nya sudah tersedia. Jadi tinggal kita colokkan saja seperti ini. Kemudian sisi yang lain tinggal dipasangkan saja ke port RCA yang terdapat pada televisi tabung yang digunakan atau televisi analog. Kemudian selanjutnya juga terdapat port HDMI dan ini juga memiliki dua pilihan untuk input. Pertama tuh dengan menggunakan AC yang ini, atau yang kedua pilihannya itu menggunakan adaptor 5 volt. Jadi tinggal kita carikan saja adaptornya. Bahkan ini bisa kita pakai adaptor atau charger dari smartphone yang 5 volt itu bisa kita pakai. Jangan sampai salah ya, ini adalah yang 5 voltnya. Terkait dengan fitur yang terdapat di dalam STB ini, kita akan coba gali lebih dalam. Semoga saja kelebihannya atau fitur-fitur yang dimilikinya sesuai dengan harga yang kita bayarkan. STB ini bukanlah STB keluaran terbaru, namun masih tetap menarik untuk direview. Selain harganya murah, fitur yang dimiliki STB ini tidak terdapat pada STB yang sekelas. Berikut spesifikasi Pantesat HD99T2. Keterbatasan port USB yang dimiliki hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Pengoperasian STB ini hanya bisa dengan menggunakan remote control saja. Tidak terdapat tombol apapun pada STB Pantesat HD99 ini. Pada front panel hanya terdapat LED indikator saja, hijau untuk kondisi menyala dan merah untuk kondisi standby. Walaupun ukuran kompak, beruntungnya ventilasi udara didesain dengan baik sekali, terdapat pada semua sisi, bagian atas, samping kanan kiri, dan bagian bawah, sehingga sirkulasi udara menjadi lancar. STB ini juga sudah dilengkapi dengan heatsink pada suhu ruangan 25,7 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 54,3 derajat Celcius. Disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu, tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol enak namun sayang ukuran tombol terlalu kecil. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Tampilan booting cukup eye-catching, terdapat tulisan Pantesat dengan background pegunungan bersalju, sangat cepat kurang dari 10 detik. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Montage pada umumnya. Sayang sekali tidak terdapat tampilan informasi persentase kekuatan dan kualitas sinyal termasuk bor. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya, untuk semua MUX terbaca adalah sama, seperti yang terlihat ini. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Namun untuk MUX rendah seperti Viva Group di lokasi saya dapat di-lock dengan baik. Hanya menggunakan antena biasa saja yaitu push on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Dengan begitu dapat dikatakan tuner STB Pantesat HD99T2 cukup sensitif. Tidak kalah dengan STB lain dengan harga yang lebih mahal. Berbeda dengan STB chipset Sunplus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Tanggal 8 Juli malam. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 16 kelompok. Untuk kelompok favorit ini tidak dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun channel dapat untuk diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Bang, ada kejadian di dalam. Abang lihat. Kemudian saksi melaksanakan pengamatan secara umum. Sama dengan STB yang lain, Pantesat HD99T2 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa yang kita pilih adalah bahasa Inggris. Nah, bagi yang sudah menonton video review TNT Star TG X20, tampilan menu STB ini kurang lebih hampir sama saja, dengan pilihan submenu sedikit berbeda. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan channel TV list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel untuk STB menggunakan chipset montage akan kita buatkan video tersendiri. Dengan password 0 sebanyak 4 kali, parental lock berfungsi untuk pembatasan usia sesuai dengan jenis tontonan, baru bisa berfungsi jika saluran televisi yang ditonton mendukung fitur tersebut. Pada pilihan parental lock ini, kita pun juga dapat mengaktifkan penguncian menu dan channel. Pada menu channel search atau pencarian, jelas terlihat STB ini mendukung DVB-T2 untuk televisi digital dan DVB-C untuk televisi kabel. Yang kita pilih adalah DVB-T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk antena power, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan menjadi zonk atau 0%. Terdapat fitur RCN, berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun tidak ada fitur acu untuk update channel secara otomatis dan EWS Early Warning System. Menu language merupakan pengaturan untuk bahasa dan audio multilingual. Berikut pilihan bahasa atau language yang tersedia dan pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu AV setting terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio. Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume, kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada OSD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Untuk OSD atau on-screen display, silakan atur durasinya sesuai dengan waktu yang diinginkan. Maksimal adalah 10 detik. Pada menu sistem juga terdapat pilihan untuk upgrade dan backup firmware. Untuk backup firmware, silakan pilih USB backup. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan network upgrade. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan record manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR configuration untuk pengaturan record dan time shift. Pantasat HD 99T2 mendukung fitur HEVC H265, fitur yang tidak dimiliki oleh STB di kelas yang sama. Dan hanya Matrix Apple DVB-2IP yang memiliki fitur ini. Perlu diketahui, Matrix Apple DVB-2IP kelasnya di atas Pantasat HD 99T2 dengan harga jual sekarang sampai dengan 400 ribuan. Jadi untuk saat sekarang, STB ini merupakan STB termurah dengan fitur HEVC H265. Menu network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimal High Resolution atau HD. Untuk saat ini, fitur search atau pencarian pada YouTube muncul data error pada saat digunakan. Untuk mengatasinya, silakan update APK YouTube secara manual dengan menekan tombol hijau pada remote control untuk USB up key atau tombol biru untuk net up key. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV, pilih load data dengan nama file IPTV tersimpan pada flash disk adalah custom_url.m3u. Juga terdapat aplikasi streaming Megogo. Pastikan untuk streaming bandwidth koneksi internet minimal sebaiknya adalah 20 Mbps. STB ini mendukung dual input arus listrik, yaitu menggunakan arus AC dan arus DC. Untuk arus DC bisa menggunakan adaptor atau casan HP 5 volt. Perlu diketahui hanya sedikit STB saja yang memiliki pilihan dual input seperti ini. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,1 watt dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Pantasat HD 99T2 memiliki tuner yang sensitif.
suara tidak pecah, gambar cukup tajam, mendukung HEVC H265 dan Dolby Audio. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Port USB dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. STB ini cocok bagi yang mencari STB termurah mendukung HEVC, mudah dalam penggunaan, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.